Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan ya, mengetahui cara atasi servis kalau misalkan kita ngeprint nih. Kita mesti harus nge-cleaning terus ya. Jadi setiap kita mau ngeprint, kita harus cleaning terus. Kalau misalkan kita nggak pakai sekitar 10 sampai 20 menit, dia hasilnya putus-putus atau blank ya, nggak ada hasil. Masalah pertama itu bisa penyebabnya itu dari molen sini ya. Dari molen sini kita bisa ngecek nih. Yang pertama kita cleaning dulu nih. Kita cleaning, kita lihat nih hasil dari sini. Dia keluar gak hasil dari sini? Apa cuman berbusa doang? Kita bisa menggunakan wadah. Biasanya itu kalau misalkan cleaning biasa itu tintanya sekitar 2 sendok ya, atau 1 sendok. Tintanya segitu. Kalau misalkan power cleaning bisa lebih banyak ya, dia menguras tintanya. Yang perlu kita cek pertama-tama di sini molen ya. Di sini molen kita langsung buka aja untuk ngeceknya. Ada beberapa penyebab ya, bisa dari molen, bisa dari sini, bisa juga dari head, bisa dari kabel kis ya. Kita pertama-tama kita cek dulu bagian molen ya. Di sini di bagian molen. Nah, di bagian sini ya. Ini sistem kerjanya. Dia kalau head ke sini kan kalau misalkan kita cleaning dia ngegiling ya. Dia semakin gilingan cepat, dia bakal otomatis nyedot ya. Nyedot si headnya ya. Melewat sini dia langsung nyedot ke sini, langsung masuk ke pembuangan ya. Kalau muter cepat ya seperti ini. Yang perlu kita cek adalah di bagian sini ya. Kalau untuk pompa molen biasanya kerusakannya terjadi pada bagian sini ya. Dia coakannya pada bagian sini biasanya ini kan sistem kerjanya harusnya begini ya. Dia harusnya begini. Kalau misalkan dia muter pas selesai cleaning, dia harusnya berbalik lagi ke sini. Berbalik lagi ke sini. Kalau misalkan ininya coak nih, misalkan dia melengkung, ada coakan sini, dia otomatis kan nggak bisa berbalik ke posisi standby di sini. Nah, kalau misalkan ada coakan di sini, misalkan ini udah aus nih, ini ada coakan, dia nggak bakal bisa berbalik lagi ke posisi ke sini ya. Jadi dia mentok ke sini aja, nggak bisa karena kan sini ada coakan ya. Jadi dia nggak bisa berbalik seperti itu. Kita juga bisa melakukan servis ini. Kita bisa menggunakan debu ya, ataupun kapas pakai lem Korea. Kita bikin ini supaya dia gampang berbalik ya, supaya dia gampang berbalik seperti itu. Nah, yang berikutnya yang perlu kita cek adalah sini ya, pompa dari sini atau karet-karet sini. Kita perlu cek. Cara ceknya gampang ya. Kita pinggirin ke pojok sini, lalu kita turunin sedikit. Nah, posisi seperti ini kita sedot nih. Kita sedot menggunakan selang. Kita sedot. Kalau misalkan dia keluar tintanya, kita sedot. Itu berarti di sininya normal ya. Di sininya normal. Kalau misalkan kita sedot pakai tinta, kalau nyelos berarti ini bermasalah ya di bagian sini. Asalkan headnya jangan sampai mentok sini ya. Kalau mentok sini ya kita tarik sedot, dia udah pasti bakal keluar tintanya. Kita geser sedikit, mentok, kita geser sedikit, nah baru kita sedot. Kalau misalkan dia kempos, berarti di bagian sini bermasalah ya. Cara ngeceknya gimana? Cara perbaikinnya kita bongkar sebagian sini. Di sini ada 2 buah baut yang kita harus lepas.
Nah, seperti ini ya. Ini udah kita lepas. Lalu, nah seperti ini sudah kita lepas. Lalu kita bongkar di bagian sininya, kita tarik selangnya, pernya kita copot. Kita copot pernya. Nah, di sini langsung kita buka nih bagian sini. Nah, di sini yang perlu kita perbaiki adalah pernya ya. Pernya kita perlu perbaiki. Biasanya pernya udah ceper ya. Udah ceper. Jadi kalau misalkan headnya di sini, dia nggak bisa nyedot karena si pernya udah mendem, udah ke sini, udah terlalu mendem. Cara ngakalinnya, kita tarik nih si pernya. Kita tarik, ini kita buka dulu ya. Kita buka dulu bagian sini. Nah, setelah sudah kita bongkar di sini, ini pernya kita copot ya. Pernya kita copot. Kita putar aja. Kita putar seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buka dua-duanya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita tarik aja ya. Kita tarik seperti ini. Nah, segini ya. Kita tarik pernya. Nah, kita tarik. Nah, lalu kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi. Nah, fungsi per ini ditarik supaya dia ngangkat ke atas ya. Dia lebih nempel nanti ke si headnya ya. Ini misalkan head, dia lebih ke nempel ya ke sini ke headnya. Jadi dia posisi head ke sini geser dikit, dia masih bisa untuk nyedot si tinta ya. Jadi seperti itu. Kita pasang lagi untuk busanya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia rada ke atas ya. Kita pasang lagi untuk kapasnya, busanya. Kita pasang kembali untuk pernya. Nah, setelah kita pasang kembali, kita selangnya juga kita pasang ya. Kita pasang. Nah, untuk yang berikutnya yang kita perlu cek adalah cheese ya. Nah, untuk cara mengecek si cheese ini, cheese yang kondisinya kurang bagus, biasanya dia di sininya nih, di bagian sini dia terisi angin ya. Biasanya di sini nggak ada si tinta. Itu kondisinya cheese-nya berarti kurang bagus ya. Kalau misalkan penuh kayak gini berarti kondisinya dia bagus ya. Seperti ini. Ini cheese-nya masih normal ya. Ataupun cheese-nya untuk tintanya hanya sebatas bagian sini ya. Batas bagian sini kita perlu sedot. Kita perlu sedot sampai penuh. Kalau misalkan sudah kita sedot dia masih keisi angin di sini langsung bolong, berarti tandanya cheese-nya ini kurang bagus ya. Cheese-nya kurang bagus. Untuk penyebab cheese ini terisi angin di sini bisa juga karena dari si selang ini ya yang udah longgar, jadi dia masuk angin ya. Untuk caranya untuk ngakalin masuk angin, kita bisa dengan menggunting ujung bagian sini ya. Ini kita gunting aja, kita gunting, lalu kita pasang lagi, lalu kita sedot nih.
kita sedot. Kalau misalkan tinta ini terisi full, berarti permasalahannya dari si selang ini ya. Makanya si cheese ini terisi angin ya. Jadi seperti itu ya. Kita coba potong dulu si bagian selang ini. Kita potong, kita pasang lagi, kita sedot. Kalau misalkan sudah kita potong ini masih kerisi angin, berarti untuk cheese cartridge ini dia sudah kurang bagus ya. Jadi seperti itu ya cara untuk pengecekan masalah kalau misalkan kita mau ngeprint, kita harus melakukan proses cleaning dulu ya, baru tintanya bisa keluar. Jadi begitu aja ya cara untuk mengecek sistem pompa pada printer Epson L3110 ya. Untuk prinsip kerjanya sama ya, sistem pompa ini untuk seri 3120, 3150 sama ya. Karena dia satu keluaran ya untuk tipe-tipe ini. Jadi cara pengecekannya sama ya. Jadi segitu aja ya untuk tutorial cara untuk mengatasi masalah hasil yang sering nggak ada. Untuk teman-teman yang belum subscribe video ini, kalian bisa mensubscribe untuk sama-sama kita belajar cara servis printer, komputer, dan tips seputar komputer ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.